kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Umat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita Yesus Kristus yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Kita membacanya secara silih berganti. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah tertulis di atas dengan singkat. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang maha telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang kekayaan yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang dilakukan berbagai ragam hikmat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku, umat yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Shalom. Ketika kita berbicara tentang satu paduan suara, satu kelompok paduan suara, ketika kita berbicara tentang satu kelompok paduan suara, maka kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Ketika kita mendengar kata paduan suara, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Bagaimana? Bagaimana ketika kita berbicara tentang, ketika kita mendengar kata paduan suara, apa yang ada dalam pikiran kita? Paduan suara adalah sekelompok orang yang bernyanyi.
Ya, itu ya. Paduan suara adalah kelompok orang-orang yang berkumpul kemudian bernyanyi. Ya. Paduan suara atau kelompok paduan suara itu biasanya ada pelatihnya, ya kan? Ada lagu yang akan dibawakan. Ya. Mereka menyanyikan sebuah lagu dengan apa? Dengan berbagai macam jenis suara. Itu. Jenis suara manusia seperti sopran, alto, tenor, bass. Ya. Sopran dibagi sopran 1, sopran 2, mezzo dan sebagainya. Alto juga begitu. Ya kan? Tenor. Ya. Tenor 1, tenor 2, kemudian bass, sebelum bass ada bariton. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang paduan suara, maka kita yang ada dalam pikiran kita adalah kelompok orang-orang yang bernyanyi dengan berbagai macam jenis suara. Bernyanyi satu lagu dengan berbagai macam jenis suara. Jadi, itu pendapat kita ya. Nah, saya mau tanya lagi. Bisa nggak disebut satu paduan suara ketika ada sekelompok orang yang bernyanyi hanya dengan satu suara? Enggak bisa kan? Karena tadi kita bilang, kalau paduan suara adalah kelompok orang-orang yang bernyanyi dengan berbagai macam jenis suara. Kalau dia hanya jenis satu suara saja, ya dia bukan paduan suara, dia kelompok bernyanyi, gitu kan? Gitu. Jelas tidak bisa, sebab paduan suara itu bisa dikatakan satu paduan, ya. Kalau dalam membawakan atau menyanyikan sebuah lagu itu dengan terdiri dari berbagai macam suara. Jadi paduan suara adalah sekelompok orang-orang yang bergabung dalam satu grup. Paduan suara juga tidak bisa dikatakan lengkap, tidak bisa dikatakan sempurna kalau hanya terdiri dari sopran, tenor, bass. Harus ada altonya. Begitu ya? Baru dikatakan paduan suara. Itu loh, karena jadi suara kan seperti itu. Ya, begitu juga sebaliknya. Paduan suara tidak bisa dikatakan paduan suara kalau yang nyanyi cuma bass dengan alto. Ya. Nah, saudara-saudara, artinya sekelompok orang-orang ini bernyanyi dengan macam-macam jenis suara, menyanyikan satu lagu, dilatih dengan jenis suara masing-masing, akhirnya mengeluarkan nada-nada yang sangat indah. Itulah paduan suara. Nah, saudaraku jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ya, itu berarti bahwa sebenarnya yang kita mau bicarakan bahwa keragaman itu merupakan anugerah ilahi. Ragam itu, keberagaman itu, kalau kita mau melihat, keberagaman itu adalah sebuah anugerah ilahi supaya hidup ini semakin indah, tidak monoton. Begitu ya? Nah, berangkat dari paduan suara tadi, ya kan? Kalau dia hanya nyanyi satu suara saja ya, kita coba dia nyanyi sampai lengkap dengan semua suara. Enak nggak dengar? Enak kan? Iya, bagus banget. Dan kita malah mengatakan ini hebat di paduan suara, hebat di paduan suara, bukan hebat di kelompok bernyanyi. Intinya dari ilustrasi membuka ini saya mau katakan bahwa keragaman, keberagaman itu kalau ditata sedemikian rupa, kalau diatur sedemikian rupa, akan menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik untuk dilihat, sesuatu yang baik untuk didengar, sesuatu yang baik untuk dinikmati. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, apa hubungannya Pak Pendeta dengan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, saudara-saudara? Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya. Karena Rasul Paulus di sini dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuasaan Roh Kudus, ya. Walaupun dia berada di dalam penjara, ya, di dalam penjara pada saat itu, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, ia
mengajarkan tentang nilai-nilai persatuan sebagai umat Tuhan. Karena apa? Di Efesus pada saat itu, di jemaat Efesus pada saat itu, nyaris terjadi perpecahan. Sebab orang-orang di Efesus pada saat itu, masing-masing dengan kemampuan-kemampuan mereka hadir dalam persekutuan, tapi apa? Tapi ingin menonjolkan diri, tidak berpadu. Ngerti ya sampai di situ? Karena itu Rasul Paulus, walaupun dia dalam penjara, dia bersemangat untuk menulis surat ini kepada orang-orang atau jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus pada saat itu. Ibarat kata boleh dikatakan bahwa jemaat Efesus itu sama miripnya dengan jemaat GPB. Tidak hanya satu suku kan, kita berbagai macam suku dengan karakternya, dengan sifatnya, ya toh, dengan berbagai macam pendapatnya. Tetapi harus menjadi satu. Dilihat sebagai satu kesatuan, walaupun berbeda. Karakter jemaat Efesus pada saat ini, ya, pada saat itu, pada saat zaman Rasul Paulus itu, begitu nyaris terpecah. Karena apa? Karena mereka terpengaruh oleh keberadaan pemerintah pada saat itu, yang tidak memungkinkan keberagaman. Ini agak sedikit jelimet sedikit dengan teologi ini. Ya. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, kalau orang yang mengatakan di sini bahwa ya Paulus ingin menyampaikan bahwa berbagai macam ragam hikmat tersebut diberikan kepada setiap orang, termasuk pemerintah, agar kedamaian dan kesejahteraan bersama dapat terwujud. Jangan ada yang menonjolkan diri. Jangan ada yang mau dikatakan lebih utama. Semuanya sama-sama. Itu saudara-saudara. Itu secara singkat dari ayat 1 sampai dengan 13. Ya. Saya boleh katakan bahwa Rasul Paulus mau mengatakan bahwa keragaman yang Tuhan berikan dalam kehidupan jemaat harusnya dipakai untuk satu persatuan. Menambah semangat persatuan. Kita hadir di jemaat ini kan dengan berbagai macam latar belakang. Iya kan? Tidak satu keluarga saja tuh. Saya tidak melayani satu keluarga saja di sini. Ada berbagai macam keluarga dengan karakter, dengan kemampuan masing-masing. Pakailah karakter tersebut, pakailah kemampuan tersebut untuk apa? Memuliakan siapa? Itu saudara. Yang ingin disampaikan dari ayat 1 sampai dengan 13. Nah, saudara-saudara umat Tuhan Yesus melalui perikop bacaan firman Tuhan kita saat ini, ya, maka sebagai persekutuan atau sebagai gereja, sebagai wadah pelayanan dan kesaksian, saudara dan saya bisa mendapatkan pengajaran antara lain sebagai berikut. Begini, saudara-saudara. Ya. Yang pertama, yakin dan percaya bahwa setiap keberagaman itu adalah anugerah Ilahi. Maka ketika keragaman itu ada, maka sebenarnya keragaman itu bisa dipakai untuk pembagian tugas dalam jemaat. Nah, di sini diperlukan pemimpin yang jeli. Ketika melihat dalam wadah pelayanannya, ada berbagai macam karakter, ada berbagai macam kemampuan. Nah, sebagai seorang pemimpin dalam jemaat, sebagai seorang pemimpin dalam negara, di tengah-tengah masyarakat, dia harus jeli. Supaya dari keberagaman itu bisa diatur sistem pembagian tugasnya. Ya. Si A mengerjakan yang ini sesuai dengan kemampuannya. Ya, keluarga B memberikan yang ini sesuai dengan kemampuannya. Itu kalau kita mau melihat bahwa keragaman itu adalah anugerah Allah. Supaya gampang bagi tugas. Tidak dikerjakan sendiri. Ya. Jadi pelajaran pertama yang kita dapatkan di sini melalui bacaan firman Tuhan kita pada saat ini bahwa tidak baiknya keragaman itu. Keragaman itu boleh kita pakai untuk pembagian tugas. Ya.
Saudara-saudaraku yang Kristus kasih dan yang mengasihi Tuhan itu, menurut Adam Smith, ya, makin efisien pekerjaan itu diorganisir, maka makin cepatlah kekayaan itu akan meningkat, makin cepat hasil itu akan didapatkan. Betul ya? Ketika pekerjaan itu secara efisien diorganisir, dikelola sedemikian rupa, maka apa? Akan cepat dapat keuntungan, akan cepat dapat manfaatnya. Itu sudah. Contohnya, menurut Adam Smith begini, seorang pekerja kira-kira dapat membuat 20 batang jarum sehari. Seorang pekerja, dia hanya bisa dapat membuat 20 batang jarum sehari. Tetapi kalau pekerjaan itu dibagi menjadi 18 tugas, maka bisa dibayangkan dalam pabrik yang kecil hanya mengerjakan kira-kira 10 orang, sudah berapa? Berapa jarum? Seorang hanya bisa mengerjakan 20 jarum. Ketika dikerjakan bersama-sama, sesuai dengan ngomong masing-masing, pabrik kecil ini bukan skala besar. Dia tidak perlu merekrut banyak orang, iya kan? Kalau 10 orang, maka dia bisa mengerjakan, dia bisa mendapat hasil yang maksimal. Jadi ketika keragaman dalam satu pelayanan itu kita lihat sebagai anugerah ilahi, maka saudara dan saya bisa memanfaatkan untuk sistem pembagian tugas. Itu saudara-saudara. Ya. Nah, apa kegunaannya? Apa mengenanya firman ini untuk bahtera nasi bersih? Saya katakan, ya, kita ini jemaat dari segi jumlah kecil. Ya, sangat kecil. Tapi saudara dan saya harus meyakini bahwa ada mujizat Tuhan. Amin. Dari segi jumlah kita kecil. Tapi dari segi kemampuan, jangan coba-coba bilang kecil. Setuju? Setuju nggak itu? Setuju ya? Yang keras tuh. Setuju? Ini kalau setujunya harus dipertanyakan juga. Yang tadi saya bilang setuju, keras, setuju. Tapi kenapa kalau dibagi-bagi tugas? Ngerti nggak? Setuju kan? Kita punya banyak kemampuan. Ya. Ketika ada satu pekerjaan, ada satu perhelatan bahasa kasih, ya, karena berbagai macam karakter dan kemampuan, pendeta atau KLJ atau KLN sudah atur. Ibu Angel ini, Ibu Erna ini. Oh, yang tadinya bilang setuju langsung bilang, oke, aku nanti. Aku di belakangnya, gitu ya? Aku di belakang aja. Aku nyokok. Mana setujunya? Akhirnya apa? Yang naik, yang kerja, suka atau tidak suka, orang-orang itu mana? Ketika orang-orang itu yang bekerja, mulut nyerocos di belakang. Dia terus yang kerja. Dia terus yang pak pendeta. Karena orang itu yang bilang saya yang lain, sebenarnya sudah diberikan tanggung jawab. Ketika saudara dan saya, ya, berkata berlaku seperti itu, mengatakan setuju, tapi kemudian ketika diberikan tugas dan tanggung jawab lalu mundur, lalu takut, berarti saudara mengingkari keperbagian tersebut. Ini saudara-saudara. Pengajaran pertama, jadi sebenarnya keberagaman kita dalam pelayanan dan persekutuan itu sangat besar manfaatnya. Tidak ada yang tidak bermanfaat yang Tuhan berikan di dalam persekutuan ini. Amin. Salah satu manfaatnya supaya terjadi sistem pembagian tugas. Saya tidak
mungkin, pelayanan ini tidak mungkin bisa jalan dengan baik, dengan maksimal, kalau hanya saya sendiri. Saya yang berlaku sebagai bendahara. Saya sebagai sekretaris. Sementara hitung-hitung saya lambat. Tekor terus. Sudah ada Johnny, misalnya di contoh ya. Kita sudah tahu ada Johnny sebagai bendahara. Ada Fernando Tadino sebagai sekretaris. Tapi ketika saya masuk di contoh, saya bilang, Pak Johnny, Ibu Tabita, duduk diam, saya yang kerja. Jadi, pegang handphone saya bermasalah. Apalagi mau pakai laptop. Sekarang ada email, setiap saat ada surat dari BPIB. Melalui email Pak Pendeta, dibuka. Aku bilang sama Tabita, jangan macam-macam kau ya. Suruh aku buka. Banting-banting handphone itu. Waktu Johnny liburan, ya ingat kan? Waktu liburan berapa lama anak Nabi? 1 bulan anak Nabi kan? Coba. Kalau diserahkan ke saya, habis tak 3 buah lagi. Karena memang masing-masing punya kemampuan, harus bisa dibaca. Inilah keberuntungan kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan keragaman masing-masing. Supaya kita bagi tugas. Dan ketika tugas itu tertutup rapi, ya kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Yesus. Contoh kecil, dalam satu ibadah minggu, saya bilang sama Andre, saya bilang sama Ana, saya bilang sama Ian, saya bilang sama semua, kamu tidak usah kerja, kamu tidak usah melayani, saya semua, saya khotbah, saya main keyboard, saya jadi operator sendiri, jadi nggak kebaktian? Saya tanya dulu. Sekali lagi, inilah untungnya, inilah luar biasanya Tuhan menciptakan kita, mengadakan kita dengan keberagaman supaya gampang bagi. Yang celakanya, ketika kita tahu ada keuntungan, kita mundur. Jangan saya Pak, saya nanti, saya siap pelayanan pada saat 2030. Di 2030. Sekarang 50, tambah 30, 80, nanti hidup. Katanya, coba, kalau sekarang Tuhan panggil, ini aku Pak, aku siap. Amin. Ini ada serangan yang akan saya serang. Karena kita akan mengadakan pemilihan pengurus KPK. Oleh orang-orang yang ada, kita kumpulkan. Kita mulai dengan PKB dengan GP. Dekat PKB, jangan bilang kalau itu saya nggak mau masuk ibadah lagi dulu. Saya takut ditunjuk. Jadi bagus kita sudah adaptasi dan keluar dari ini. Karena saya dengar laporan begitu. Saya dengar waktu persiapan. Ada yang bilang, Pak, saya ini jadi majelis karena nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, Pak. Ya tak sorong-sorong aja, Pak. Ya, begitu kan itu semangat. Semangat apa itu? Saya bilang itu semangat yang luar biasa. Ya. Saudara-saudara yang dari berkati. Jadi pelajaran pertama itu saja yang kita dapatkan. Kita bersyukur Tuhan kasih keberagaman. Ada maksud supaya kita bisa mengatur sisi pembagian tugas. Pengajaran yang kedua yang saudara dan saya bisa dapatkan melalui bacaan firman Tuhan pada saat ini. Ya. Jangan mengingkari keberagaman dalam persekutuan.
Jangan ingkar terhadap keberagaman. Jangan coba-coba menutup mata terhadap keberagaman karena keegoisan kita. Hanya karena kita ingin agar diri kita saja yang menonjol. Itu maksudnya. Sudah tahu dalam persekutuan kita, Tuhan berikan berbagai macam karakter. Berbagai macam kemampuan. Tapi ada pribadi-pribadi yang mau yang senantiasa mengatakan, udah Pak Pendeta, jangan kasih dia, kamu saya saja. Supaya apa? Supaya dia terus yang ditonjolkan. Dia terus yang mengatakan, akhirnya kalau bukan saya, nggak ada. Kalau bukan saya, nggak begitu. Ini contoh, ini kasus orang yang ingkar terhadap keberagaman. Itu saudara-saudara. Akhirnya kita terjebak dalam dosa kesombongan. Ketika saudara dan saya, ya, dalam satu pelayanan, dalam satu persekutuan, saudara dan saya tahu bahwa tugas ini mampu dikerjakan oleh si Z. Katakan begitu. Tapi karena keegoisan kita, saudara bilang, gak usah dia Pak Pendeta. Ya, biasanya begitu. Biasa begitu. Jujur aja deh. Jujur. Biasanya begitu. Jujur aja Pak Pendeta. Kenapa memang? Pak Pendeta tahu. Itu orangnya. Itu orangnya begini. Pak Pendeta apa ini? Kalau bilang, mulai itu. Ya. Mundur itu lambai. Maunya keluar. Karena apa? Bukan sebenarnya dia tahu, karena ini menonjolkan diri. Itu. Akhirnya jatuh pada dosa kesombongan. Dan Tuhan bilang apa? Ada pun perkara yang sangat aku tidak suka, yang merupakan pendidikan bagiku. Perkara yang pertama apa? Tujuh perkara, 7 sifat yang sangat menjadikan di mata Tuhan adalah perilaku yang sombong. Apalagi kalau sombong dalam pelayanan. Ya. Bilangkan Anda coba-coba sombong dalam pelayanan. Tuhan tarik turun. Bukan turun sampai ke tanah, bahkan sampai ke lubang-lubang itu. Tapi jangan ingkar terhadap kemampuan. Saya kasih contoh. Ada kan firman Tuhan juga bilang, nah, gimana ya? Saya lupa taruh di sini. Sombong mendahului kehancuran. Ya. Orang yang sombong akan direndahkan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Iya kan? Ada firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Tapi herannya, bedanya kita seringkali berlaku sombong dalam pelayanan. Ya, mengesampingkan keberagaman mau dianggap paling utama dalam pelayanan. Akhirnya apa? Saya kasih contoh. Saya pernah kasih cerita begini. Ada seorang raja, ketika dia berkunjung ke wilayah kerajaannya, dia lihat ada satu tanah alun-alun yang besar. Ya, kalau sudah alun-alun, ngomongnya pasti gede dong. Ya, ketika dia berjalan, dia lihat, dia katakan, di alun-alun ini, kebetulan raja itu Kristen. Di alun-alun ini, di tanah ini, saya akan mendirikan gereja. Katedral. Tapi ingat, jangan ada satupun yang ikut menyumbangkan apa saja untuk pembangunan. Saya saja. Saya saja. Sampai gereja ini berdiri, sampai katedral ini berdiri, saya semua, kata raja ini. Siapa yang kasih sumbangan, dia akan dihukum mati. Nah, kita potong dulu. Kalau ada pemimpin yang berkata begitu, ya, saya sudah ketemu tanah seluas sekian, Pak Yudi, jemaat satu kaki. Saya ketemu di daerah sini, ya. Saya akan bangun gereja, tapi jangan ada yang menyumbang ya. Itu saya yang bangun semuanya sampai kelar.
Kalau itu orang itu ada di kita tenang nggak? Hah? Tenang ya? Malah enak? Oh iya, biar aja Pak. Biar Pak. Biar. Di satu sisi memang tidak tenang. Tapi itu lihat dulu. Kenapa sampai dia nggak mau dibantu? Kenapa dia sampai nggak mau melibatkan orang? Ada kan? Ada maunya loh? Ada maunya nggak? Biasanya manusiawi. Raja itu nggak mau dibantu, mau bangun gereja karena ada maunya. Maunya apa? Namanya yang ditulis. Gereja ini dibangun oleh raja. Namanya yang ada di prasasti. Dia mau itu. Karena itu dia bilang, jangan sekali-kali ada orang yang membantu pembangunan. Kalau saya tahu Allah, semua rakyat itu pasti. Tidak ada satupun yang membantu. Sampai pada saat bangunan gereja itu sudah berdiri tegak, megah sekali luar biasa. Dan tiba saatnya sehari sebelum hari peresmian, raja ini sudah senang karena besok namanya ditulis di depan gereja. Gereja ini dibangun, diberikan oleh sang raja. Namanya tertulis. Dia sangat senang. Malamnya dia mimpi. Tahu nggak mimpinya? Mau tahu mimpinya apa? Ketika dia tidur dia bermimpi, ya, namanya ditulis. Namanya ditulis di prasasti. 3 kali namanya ditulis, 3 kali juga ada yang hapus. Ada tangan yang menghapus. Lalu mengganti dengan nama seorang perempuan, seorang ibu. 3 kali Pak Tri ditulis namanya raja. Tapi 3 kali juga dihapus. Raja kaget bangun, lalu raja tanya sama pengawalnya, kamu kenal nggak ibu yang namanya ini? Ada ibu nama ini nggak di kerajaan kita? Ya. Para pengawalnya bilang, oh ya saya tahu, ibu itu adalah seorang janda miskin. Dia tidak punya apa-apa. Lalu raja bilang, panggil dia. Suruh menghadap saya. Lalu datanglah janda miskin itu. Datanglah janda miskin itu menghadap raja. Lalu raja mengatakan, apa yang kau lakukan? Kan saya sudah bilang, jangan ikut campur dalam pembangunan ini. Apa yang kau berikan? Sumbangan apa yang kau berikan? Sehingga gereja ini berdiri. Janda miskin itu bilang, Tuan Raja, sejak pengumuman itu saya tidak pernah lagi. Saya tidak ikut campur. Apalagi saya janda miskin, saya tidak punya apa-apa untuk saya sumbangin tadi, Pak. Saya tidak punya. Tapi yang saya lakukan adalah, perhatikan. Ketika saya lihat kuda-kuda yang menjadi kuda pengangkut bahan bangunan. Ketika kuda-kuda itu mengangkut bahan bangunan dan ketika kuda itu sudah diselamat, saya hanya pergi potong rumput tuan saja. Saya hanya kasih air, saya hanya kasih makan kuda-kuda itu dengan rumput dan kasih minum dengan air. Itu saja yang saya lakukan. Saya tidak menyumbang satu cuil batu bata pun. Ngerti nggak makna ilustrasi? Raja menyadari bahwa dia sudah keliru. Ya. Karena kesombongannya dia ingin dikatakan lebih dari keberagaman itu, akhirnya Tuhan membuat dia jatuh. Ya. Siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Akhirnya raja berkata begini, baik, saya sadar akan keliruan. Pengawal, tulis nama ibu ini di batu prasasti, karena dialah yang paling berharga, dialah yang paling utama, dialah yang paling berjasa dalam pembangunan. Nama ibu itu. Jadi saudara itu pengajaran yang kedua jelas ya. Ketika kita tahu ada keberagaman, maka jangan coba-coba menonjolkan diri. Jangan juga pakai alasan itu sebagai, ya dia pemerintah saya nggak mau bilang sombong. Nah ini ketika saya bicara seperti itu, saya bisa dibalikin nih. Saya bisa dibalikin dong. Ya,
Ketika ditunjuk, pendeta tunjuk yang lain aja. Nanti jadi kalau pendeta bilang saya ngomong tidak, padahal saya sudah tahu ada karakter ini kemampuannya seperti ini. Nah, saudara-saudara yang tadi berkasih dan yang mengasihi Tuhan itu, yang ketiga, yang kita dapatkan melalui bacaan firman Tuhan pada saat ini. Sebagai keluarga Kristiani, saya mau saudara siapkan Roma 12 ayat 16, Roma pasal 12 ayat 16, dan 2 Korintus 13 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 16, 2 Korintus 13 ayat 11. Siapkan dulu Roma 12 ayat 16, 2 Korintus 13 ayat 11. Sudah dapat? Ada kan bacaannya? Ada ya? Ada nggak? Ada. Ya. Perhatikan ini. Tetap Alkitab dibuka. Pengajaran ketiga ini. Sebagai keluarga Kristiani, ya, tentu dalam keluarga atau rumah tangga kita masing-masing juga banyak keragaman, betul ya? Banyak ya? Karena keluarga itu kan terdiri dari banyak anggota. Seperti keberagaman pendapat, keberagaman cita-cita, keinginan dan sebagainya. Nah, mari menyadari akan hal itu sebagai anggota keluarga. Mari kita melihat keragaman itu sebagai anugerah untuk saling apa? Menjadi berkah. Dalam keluarga kita kan tidak semua satu karakter. Benar dong? Iya kan? Tidak semua satu keinginan. Ya, sama-sama makan nasi, sama-sama suka papeda, sama-sama suka apa? Nasi kerawu, sama-sama suka apa lagi? Kecil. Ya? Sama-sama suka daun kedor. Jangan kau bilang daun kedor. Nanti kalau di rumah aku mati. Ya. Tapi tidak mungkin selalu sama-sama dalam apa? Dalam keinginan. Ya kan? Pak Henok dan Ibu sudah berapa tahun, mohon maaf, sudah berapa tahun menikah? 25 tahun, sudah hamil sehat ya? Iya dong? Iya kan? Nah. Belum bisa. Pasti ada perbedaan dong. Tidak bisa tetap sama kan? Iya kan? Nah, ini artinya kita melihat itu sebagai satu anugerah, sebagai satu berkat, bukan untuk diperdebatkan. Itu sudah berkat. Alangkah baiknya ketika kita melihat keragaman dalam keluarga itu, kemudian kita berusaha untuk sehati terpikir. Roma 12 ayat 16, 2 Korintus 13 ayat 11. Coba baca. Roma 12 ayat 16. Baca yang keras. Satu orang berdiri dan baca buat kita. Roma 12 ayat 16. Mama silakan. Patri, bisa? Silakan Patri. Silakan jawab. Ya, silakan Pak. Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Iya. Dalam keluarga kita beda-beda karakter, tapi Tuhan bilang apa? Harus sehati sepikir. Jangan terlalu dibesar-besarkan perbedaan-perbedaan itu. Itu loh, Yoni, Pak Dwi. Jangan terlalu diperdebatkan perbedaan itu. Jangan terlalu berpikir yang tinggi, katanya tadi kan. Tapi apa yang terjadi dalam rumah tangga? Banyak rumah tangga yang rusak, yang hancur, dingin. Ya, tidak lagi mesra. Karena apa? Karena selalu memperdebatkan perbedaan. Coba lihat. Sebagai satu kesatuan, saat itu pikir, maka rumah tangga itu akan senantiasa terberkati oleh Tuhan. Amin. Coba lihat lagi 2 Korintus 3 ayat 11. 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Kalau tadi seorang bapak
Sekarang seorang ibu, coba baca buat kita. 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Ayo, ibu-ibu, baca bu. Ya, silakan bu saya. 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih. Coba lihat. Ketika rumah tangga kita, walaupun terdiri dari berbagai macam karakternya Mbak Erna saya belum tahu jelas. Karakternya Bung Rando, Mbak Erna juga belum tahu jelas toh. Walaupun sudah sekian lama menikah, Nando juga begitu. Tapi dia bilang apa? Kalau Mbak Erna, Bung Rando, kalau kita semua perhati sedikit, dia bilang apa? Maka damai sejahtera rumah tangga. Saya sementara mencoba untuk sehari berpikir dengan istri saya. Ini saya tidak terlalu suka makanan yang pedas. Ya, saya coba lah. Ya. Tadi saya coba masakan saya. Dia bilang, udah sih oke. Saya nggak tahu dia suka atau pedas, dia suka. Tapi saya ini bagi melihat bahwa suami saya suka pedas, dia coba untuk pedas sama-sama. Saya bisa dibayangkan. Ketika dia tidak suka pedas, saya suka pedas. Bikin makan yang ada yang pedas, ada yang enggak. Enggak bisa saat itu pikir. Tapi coba ambil jalan tengahnya. Pedasnya agak kurang sedikit. Maka damai dong. Damai sejahtera. Ya. Sehati sepikirlah kamu. Maka damai sejahtera yang kekal akan kucurahkan kepadamu. Bahkan Mazmur 133 tidak apa. Ketika kita lupa, ketika kita sehati sepikir, Firman bilang apa? Kesana berkat-berkat Tuhan kuberikan. Amin. Jadi rumah tangga yang sehati sepikir walaupun terdiri dari keberagaman, berkat Tuhan tidak akan pernah habis dalam rumah tangga tersebut. Amin. Amin, saudara. Amin. Amin. Karena itu memang walaupun susah, Bapak yang susah, bodoh itu udah sekian lama kayak gini, Bapak ikannya Tuhan bilang jangan cari perkara-perkara yang jangan sederhanakan masalah itu, jangan dikorupsi. Supaya apa? Perhatikan, sedikit. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa berada di hati. Saya kasih tahu. Ada seorang bapak yang mereka tinggal, ada seorang bapak, dia punya 3 orang anak. 3 orang anak ini sudah keluar dari rumah itu, mereka sudah berhasil semua. Ya. Bapak ini mengeluh kepada 3 anak ini bahwa rumah mereka seringkali banjir. Hujan sedikit banjir, hujan sedikit banjir rumah mereka. Karena memang ada di dataran yang rendah. Lalu ketiga anak ini bersepakat, kita kumpul di rumah bapak. Tanggal sekian, akhirnya mereka datang dan berkumpul di rumah orang tuanya. Lalu mereka bilang begini, yang tua bilang begini, Pak, saya punya usul. Rumah ini supaya tidak banjir, ini usul saya harus diterima. Supaya tidak banjir lagi, lantainya, dasarnya harus dinaikkan. Itu harus. Tidak boleh ada usul yang lain, kata anak yang pertama. Anak yang kedua ngomong begini, kalau saya sih bukan lantainya, tapi atapnya harus diganti, gentengnya harus diganti, baru ditambah lantai 2, supaya kalau banjir bapak kita naik ke lantai 2. Itu harus, kata anak yang kedua. Anak yang ketiga ngomong apa? Kalau saya bukan perkara dasar, bukan perkara atap, bukan harus naik jadi lantai 2, tidak, kata anak yang ketiga. Kalau saya aman di rumah bapak ini, kenapa sering banjir? Karena saluran-saluran air tidak terlalu dalam.
Kita gali saja saluran itu, pembuangan, buat yang maksudnya. Ya. Itu saja. Itu harus kita lakukan. Akhirnya masing-masing ngotot. Masing-masing ngotot. Yang pertama minta dinaikkan. Yang kedua minta lantai 2. Yang ketiga minta apa? Saluran diperlebar. Mereka masing-masing bertengkar. Lalu bapaknya ngomong seperti ini. Tidak usah itu. Sekarang begini. Bapak menghargai pendapat kalian. Kamu yang tertua, silakan usahakan supaya dasar rumah ini bisa naik, bisa tinggi. Dan kamu yang kedua, kamu bikinlah atap, kamu bikinlah lantai. Dan kamu yang ketiga, setiap bulan kamu datang ngecek saluran air. Lalu ketiganya, kalau itu kami sepakat. Mereka bertiga membangun rumah. Bisa cerita? Rumah itu berdiri dengan modal dan tidak banjir. Ngerti tidak mau edukasi? Dalam rumah tangga kita kan ada banyak pendapat. Ya toh? Ada banyak keinginan. Kalau tidak mau damai, perdebatkanlah pendapat itu. Tapi kalau mau damai malah ada, rutinkan pendapat itu. Pasti akan ditemukan satu titik temu. Pasti. Itu saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih, pengajaran terakhir yang kita dapatkan melalui bacaan firman Tuhan pada saat ini adalah gereja-gereja harus menjadi contoh teladan bagi masyarakat atau bagi pemerintah dalam menghargai keberagaman. Kenapa sampai gereja di zaman Efesus pada saat itu ya tidak menghargai keberagaman? Karena pemerintah pada saat itu juga tidak menghargai keberagaman. Sehingga bertumbuhlah jemaat yang ada di gereja pada saat itu. Mereka juga tidak menghargai keberagaman. Nah, di zaman ini, gereja-gereja yang melalui firman Tuhan pada saat ini, gereja-gereja yang ada di atas muka bumi ini diminta, diingatkan supaya kita masing-masing menghargai keberagaman. Menghargai masing-masing denominasi. Tidak harus ada perkataan gereja kami lebih bagus. Ya. Persekutuan kami lebih bagus. Saya pernah ingat contohnya. Ya. Contohnya begini. GKI tidak harus melihat sebelah mata GPIB. GPI tidak harus melihat sebelah mata GPIB. Begitu juga sebaliknya. Pernah dengar ya? Ada kelompok yang berkata begini. Ada orang-orang dari persekutuan doa yang berkata begini. Di GPIB itu, ya, atau di gereja-gereja Protestan selain GPI itu tidak ada Roh Kudus. Pernah dengar? Pernah dengar? Tidak ada Roh Kudus. Coba lihat mereka menyanyi. Haleluya. Pendetanya juga haleluya. Di GPI, kata deh. Di GPI, saya tidak usah sebut GPI apa. Ya? Coba lihat. Di GPI itu Roh Kudus menyala-nyala karena mereka tepuk tangan sambil loncat-loncat. Lalu GPI bilang apa? Kalian itu kelebihan Roh Kudus. Paling ngek. Alangkah baiknya ketika semua gereja ini dengan keberagaman masing-masing saling satu. Benar? Satu visi, satu misi. Untuk apa? Jadi siar kerajaan Allah. Apologet. Menjadi saksi tentang Kristus. Tidak usah pusing. Tidak usah saling menonjolkan diri bahwa di kami lebih ada Roh Kudus. Karena pernyataannya berhubungan dengan berapi-api. Di gereja yang ada di dalam kompleks itu, ya, dapat pendeta yang memanggil. Sekarang ketika dengar ada yang ngomong kayak begitu, gereja yang ada di dalam sungai itu lucu, pendetanya pasti lucu, pasti kan, jemaat dalam dengan kenyataan yang berdiri sekarang di bencana. Coba kita hancur mati.
Dia khotbah dari kota dari sini sampai di pos apa dina. Bukan bermaksud menonjolkan diri, aneh. Masing-masing kita punya karunia. Kalau pemerintah mengingkari keberagaman, ya toh, gereja harus mengutamakan keberagaman untuk hormat dan kemuliaan. GBI adalah saudara kita, GKI adalah saudara kita, HKI adalah saudara kita. Amin. Cubit tidak rasa di tulang. Kepala orang cubit di tulang rasa di daging. Ketika GBI dicolek, GBI Kausil mengatakan siapa yang colek itu jangan dan ada. Apalagi Katolik, apa? Saya nggak mau anak saya nikah dengan Katolik dan sebagainya. Saya mau dengan GPI. Saya lahir foto besar di GPI, semua di GPI. Suamaku. Ini salah. Masih baru dia dapat jodoh. Kalau dia dapat jodoh yang mana? Karena kalau sudah terpupuk, masing-masing ingin menonjolkan diri. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah ada wabah, bukan wabah, sudah ada wadah PGI itu untuk Kristen toh. Terus ada sekarang forum komunikasi antar umat beragama. Semua gabung di satu rasa. Saudara-saudara yang dikasihi, inilah renungan kita pada saat ini. Mari melihat keberagaman itu sebagai satu anugerah Tuhan. Tidak kita bersyukur walaupun kita beragam. Saya dari bawah masyarakat itu kecil dari jumlah, tapi dia banyak dalam keberagaman. Jadilah berkat dalam keberagaman, bukan jadi langsung Tuhan. Saya mau bilang seperti ini, pelangi dikatakan indah karena dia terdiri dari banyak warna. Pelangi alangkah indahnya. Dia tidak bilang merah dibandingkan biru. Dia ngomong gitu dong, biru. Nah, dia bilang merah, kuning, hijau. Ya kan? Pelangi dikatakan indah karena dia terdiri dari beragam warna. JP dua terakhir dikatakan indah karena terdiri dari beragam warna dan semuanya satu tujuan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Sebab Tuhan merendahlah serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Merendahlah, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, hello.